Kamu sudah kembali. Masalah hari ini jangan terlalu dipikirkan. Aku benar-benar berharap kamu bisa mengerti aku dan percaya padaku. Kenapa kamu? Jadi kamu pikir itu dia? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu akan datang? Uji, kenapa kita jadi canggung seperti ini? Kalau aku mau ketemu kamu harus minta orang lain untuk kasih tahu kamu? Uji, kamu tidak suka aku lagi ya? Kamu masih suka aku kan? Aku tahu kamu masih suka aku. Dulu kita sangat dekat. Kamu bilang kamu akan menikahiku. Sekarang sudah tidak sama. Kenapa tidak sama lagi? Apa karena dia? Uji, kamu tidak berkata apa-apa. Berarti kamu mengakui. Uji, aku orang yang mudah bergaul. Kalau aku masuk, menikah, aku akan berperilaku baik. Aku tidak akan bersaing dengan dia. Kita akan dekat seperti saudari untuk melayanimu. Bisakah kita kembali seperti dulu? Tolong. Xian Mei, aku minta maaf. Kenapa? Kenapa kamu tidak suka aku lagi? Kenapa dia lebih baik? Kebaikanmu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Kebaikan? Kita hanya punya kebaikan di antara kita? Aku sudah hidup bertahun-tahun. Tidak ada pria yang benar-benar memberikan hatinya pada wanita seperti itu. Tapi aku tahu Wuji, kamu tidak seperti ini. Kamu akan menepati janjimu kan? Aku tidak akan meminta apa-apa. Aku hanya memohon kamu menikahiku. Aku tidak bisa. Kenapa? 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 Dulu aku percaya bahwa seorang pria menikahi 3 istri dan 4 selir adalah hal yang normal. Tapi ketika aku bertemu dia, aku perlahan menyadari seluruh hidupku sekarang milik satu orang jadi. Dia telah memenuhi seluruh hatiku. Tidak akan ada ruang untuk orang lain. Kalau aku menikahimu, kamu hanya akan menjadi aksesori. Keberadaanmu akan membuatnya tidak bahagia. Sangat menyedihkan bagiku untuk melihat perasaannya terluka. Aku akan memikirkan cara lain untuk membalasmu. Tapi aku tidak akan pernah menikahimu.
Kamu kembali. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Apa yang kamu katakan? Aku melihat Asian Mei keluar. Dengan wajah penuh emosi campur aduk. Apakah kalian berdua menangis bersama dan berbagi perasaan? Penolakanku untuk membiarkanmu menikahinya pasti sulit bagimu. Apakah kamu merasa kasihan padanya? Apakah dia begitu menyedihkan? Apakah kamu membenciku? Kamu tidak berbicara pasti aku benar. Jadi aku pasti orang jahat yang menyakiti kalian berdua pasangan yang menyedihkan. Jangan bilang begitu, aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengannya lagi. Tidak ada. Benarkah? Lalu kenapa dia di sini? Pergelangan kakinya terkilir. Jadi karena pergelangan kakinya terkilir dia bisa tinggal di sini ya? Kamu pakai ini untuk bertemu dengannya? Saat aku tidak di sini kalian pasti melakukan sesuatu ya? Shuji, kamu ingat apa yang kamu janjikan padaku? Aku ingat. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menikahi wanita lain. Sekarang bagaimana? Kenapa dia di sini? Kalian berdua benar-benar bertemu diam-diam dan menangis begitu banyak. Kamu pria tak berperasaan. Sudah selesai? Aku akan membunuhmu. Menusukku? Shiwuji, kamu brengsek. Lihat dirimu ekspresi itu lagi? Si Wuji juga punya ekspresi yang sama. Apa yang kalian perdebatkan lagi? Apapun yang kalian perdebatkan, kalian masih harus mengendalikan emosi. Untuk si Wuji bisa bertahan denganmu selama ini, sudah sebuah keajaiban. Tapi aku melihatnya untukmu. Dia benar-benar jatuh cinta. Kurasa Tuhan sedang bercanda dengan kita. Saat itu ketika aku membiarkanmu menggantikan Huan Er untuk menikahinya, aku tidak menyangka dia benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Hati pria aku yang paling tahu. Oke, seperti yang kamu katakan, dia jatuh cinta padamu sekarang. Setelah perasaan itu hilang, kamu tidak akan begitu berharga di hatinya lagi. Seperti kamu dan Yunyang? Apa? Apa yang bisa kulakukan untuk membuatnya seperti itu selama mungkin? Itu semua tergantung padamu sendiri. Tapi aku bisa memberitahumu satu hal. Kamu harus memastikan saat dia menyukaimu, kamu segera mendapatkan semua yang kamu inginkan. Aku bahkan tak melakukan apa-apa untuknya. Aku menikahinya karena kau ingin bersekutu dengannya. Dengannya aku merasa seperti aku tidak punya tempat berpijak. Apa tempat berpijak? Wanita adalah aksesori pria. Rasa suka dia padamu sekarang adalah senjatamu. Kamu hanya perlu mengingat apa yang kusuruh lakukan. Ayah, aku tidak setuju. Aku tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Kamu harus tetap tinggal di Ao Longbao. Kali ini aku benar-benar melihat kekuatan Ao Longbao. Suatu hari nanti, lebih cepat atau lambat, aku akan menguasai Ao Longbao. Saat itu, aku tidak akan takut pada siapapun. Ayah, ada orang-orang yang kau takuti? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu mengikuti apa yang kusuruh lakukan. Kita akan segera menguasai Ao Longbao. Hanya ketika hari itu tiba, kamu bisa menganggap dirimu sangat membantu ayahmu. Kamu menghalangi matahari. Ini adalah sinar matahari Ao Longbao. Aku akan menghalanginya dari siapapun yang kuinginkan. Kamu. API yang sedang kau lakukan? Apakah pergelangan kakimu sudah sembuh atau belum? Jika sudah sembuh, aku akan mengundang pemilik pergelangan kaki itu untuk meninggalkan Ao Longbao dan menghilang.
Su Huan kau keterlaluan. Aku keterlaluan? Siapa yang tidak mau meninggalkan rumahku? Siapa yang datang tengah malam dan menggoda suamiku? Aku menggoda suamimu? Sepertinya kau harus berpikir lebih jernih. Aku yang pertama kali mengenal Wuji. Dia berjanji menikahiku bahkan sebelum dia menikahimu. Aku punya hak lebih daripada dirimu untuk bersamanya. Ya, aku tahu dia harus membalasmu atas apa yang telah kau lakukan. Dia memang berjanji padamu. Tapi itu semua sudah berlalu. Dia sekarang suamiku. Dan akan selalu menjadi suami saya sendiri. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Lalu mengapa kamu harus memaksa saya untuk pergi? Su Huan, kamu memiliki dua pilihan di depanmu. Satu, percaya pada dirimu sendiri, kedua, percaya padanya. Tapi saya bisa melihat. Kamu tidak memilih salah satu dari dua pilihan itu. Kamu tidak percaya pada dirimu sendiri atau padanya. Kamu hanya menggertak. Dan kamu begitu terburu-buru untuk maju. Apakah karena kamu tidak percaya pada Wuji? Kamu tidak percaya bahwa dia akan menyerahkanku untukmu. Dan kamu juga tidak percaya bahwa dia akan mengurus segalanya untukmu. Selain itu, kamu tidak percaya bahwa kamu akan menjadi satu-satunya cinta dalam hidupnya. Su Huan, apa yang kamu katakan benar. Wuji tidak berencana menikahiku. Jadi saya berencana untuk pergi hari ini. Dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi saya baru saja berubah pikiran. Baginya untuk menyerahkanku untuk wanita sepertimu. Saya merasa kasihan padanya. Kamu memukulku. Tolong jangan pukul saya lagi. Apa yang kamu lakukan? Wuji. Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu pindah dan langsung pindah. Apakah kamu mendiskusikannya dengan Baoju? Mengapa saya harus berdiskusi dengannya? Kaki saya milik saya sendiri, saya akan pergi kemanapun saya mau. Kamu pikir kamu berani? Kamu hanya pindah dari satu taman ke taman lain. Kamu masih di dalam Aolong Bao. Saya pikir kamu harus segera kembali, itu yang terbaik untukmu. Kali ini serius. Bajingan itu saya tidak ingin melihatnya lagi. Kamu pergi. Kamu tidak percaya padaku sama sekali. Baiklah, pergi tidak sulit. Tapi kembali tidak akan semudah itu. Dafuren, si Baoju menyuruhku membawa ini untukmu. Remember I hate to to you? Dia menyuruhmu untuk kembali. Apa itu? Si Baoju bilang itu yang kamu lupa bawa. Shi Wuji. Dafuren. Apa itu?
Xiao Qing, saya menemukan sesuatu yang aneh di buku akuntansi. Lihat. Lihat di sini dan di sana. Kesalahan-kesalahan ini sudah mulai muncul, kita harus lebih memperhatikannya. Kamu harus memberitahu Wu Ji. Kenapa kamu tidak memberitahunya sendiri? Aku tidak akan kembali. Kamu masih marah padanya? Kakak Wu Ji, kamu datang. Xiao Qing kirim dokumen itu ke kamarku. Kakak Wu Ji. Kakak ipar ada sesuatu untuk memberitahumu. Bohong, kamu hanya berpura-pura. Ayo. Sini duduk. Wu Xia, kamu mengajak semua orang makan malam. Apakah ada alasan khusus? Alasannya adalah mengumpulkan semua orang untuk mengenang kakak kedua. Ayo mari kita minum. Ayo, mari kita berharap apapun yang dilakukan kakak kedua akan berhasil. Ayo bersulang. Ayo. Kakak paha bebek ini adalah favorit kakak ipar, bantu dia ambil satu. Masakan ini aku tidak suka, aku tidak akan memakannya lagi. Mr. Leng, bukankah kamu punya sesuatu untuk diberitahukan pada kakakku? Oh ya, aku punya kabar dari peternakan. Mereka punya sepasang anak kuda baru. Jika kamu dan Nyonya ada waktu, silakan datang dan lihat. Pilih kuda untuk Nyonya. Biarkan anak kuda itu mengembangkan perasaan pada Nyonya. Itu akan baik untuk kita. Kakak ipar kamu akan punya kudamu sendiri sekarang. Katakan pada mereka tidak perlu. Yang master pergelangan kaki Miss M. Asian Mei sepertinya sudah lebih baik. Dia sekarang bisa pergi kapan saja. Tidak pernah terluka, dia seharusnya sudah pergi. Tidak perlu terburu-buru, biarkan dia tinggal sebentar. Mr. Leng, katamu kayu itu baik untuk kaki. Jika otak tidak bekerja, haruskah kita mencoba membungkusnya dengan kayu? Otak tidak bekerja? Kita harus lihat tentang itu. Kamu kembali. Shi Wuji. Apa denganmu dan kemarahanmu? Apa yang terjadi? Aku hampir mendapatkan kudaku sendiri, tapi satu kata darinya merusak segalanya. Bodohnya dia. Kuda atau sapi semuanya milik si Wuji. Dia bisa memberikannya padamu jika dia mau. Dan jika dia tidak ingin memberikannya padamu, kamu tidak akan mendapatkannya. Terima saja kenyataannya. Aku tidak percaya. Kalau aku meninggalkannya, aku tidak akan bertahan. Aku bisa menghasilkan uang dan menghidupi diriku sendiri. Dan aku akan membeli kuda untuk diriku sendiri. Selanjutnya aku akan membeli seluruh Hao Long Bao. Bagaimana kamu bisa bicara besar seperti itu? Oke, kalau aku tidak bisa membeli seluruh Hao Long Bao, aku masih bisa membeli kuda untuk diriku sendiri. Aku harus berdiri setara dengannya dan berbicara dengannya secara setara. Aku tidak akan menjadi istri yang penurut dan bergantung padanya. Nyonya Wang. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk melihatmu. Kamu datang untuk melihatku? Aku lihat kamu datang ke sini untuk uang. Aku beritahu kamu, aku sudah memotong semua uangmu. Kamu membuat pelanggan pingsan. Kamu seharusnya merasa beruntung aku tidak mengejarmu. Dan sekarang kamu datang lagi. Aku tahu, aku tahu. Terima kasih Nyonya Wang, sudah begitu baik. Aku tidak butuh uangmu. Lalu kenapa kamu di sini? Apa yang aku inginkan? Aku ingin bekerja di sini lagi. Jangan menakut-nakutiku, kenapa kamu masih ingin bekerja di sini? Kamu ingin melihat tokoku tutup ya? Seperti apa hatimu? Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu ya Nyonya Wang. Nyonya Wang, biarkan aku tinggal. Aku janji tidak akan buka mulut besar lagi. Kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Apakah kamu benar-benar ingin kembali? Aku mau. Kamu tidak akan menyesal? Aku tidak akan. Oke. Aku akan baik dan berani. Dan membiarkanmu tinggal. Sungguh? Tapi aku beritahu kamu sekarang, kamu tidak akan melayani pelanggan lagi. Kamu akan bekerja di dekat perapian kompor. Apa?
untuk menjaga api? Kamu tidak mau? Silakan pergi. Tidak, Nyonya Wang, aku mau. Aku mau. Jangan jadi penjilat. Kembali bekerja. Ya, Ice. Sepertinya kamu kembali hidup seperti bujangan. Aku sudah dengar. Kalian berdua sudah tidak berbicara selama beberapa hari. Kupikir hubungan kalian berkembang dengan baik, tapi sepertinya tidak bisa bertahan terhadap apapun. Uji karena kalian berdua sudah berpisah. Apakah kamu ingin mempertimbangkan kembali pertanyaanku? Kakimu baik-baik saja? Kamu peduli padaku. Jika sudah lebih baik tinggalkan Aolong Bao. Si Wuji. Kamu memutus hubungan denganku seperti ini ya? Nyonya. Nyonya Wang menyuruhmu bekerja di dapur biar aku bantu. Tidak. Jangan bantu, nanti Nyonya Wang tahu. Kalau kamu bantu dia akan melihat bahwa aku bahkan tidak bisa melakukan ini. Aku sudah terbiasa dengan ini kok. Aku sudah lama ingin bertanya sesuatu padamu. Kamu adalah wanita utama di Aolong Bao. Mengapa kamu bekerja di sini dan melalui kesulitan ini? Itu. Anak kecil, kalau kukatakan kamu tidak akan mengerti. Satu hal, aku ingin menjadi kuat dan mandiri. Ya oke. Cepat pergi. Jangan ganggu aku. Tutup pintunya. Aku akan melayani pelanggan. Dulu aku tahu cara melakukan ini. Dan sekarang aku kembali ke sini lagi. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, Nyonya Wang. Mobai. Dari mana bau ini datang? Iya, asap apa ini? Cepat periksa. Ini buruk, Nyonya Wang. Dapurnya bermasalah. Apa? Ayo periksa. Apa ini? Cepat, Mobai. Apa ini? Nyonya Wang, jangan datang. Cepat. Ya ampun. Ya ampun. Cepat. Nyonya. Nyonya. Bangunkan Nyonya. Nyonya bangun. Nyonya. Nyonya. Api, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Katakan padaku bagaimana kamu akan membayar saya. Potong saja dari gaji saya. Masih mengambil uang dari gaji kamu? Berapa sih gaji kamu sebenarnya? Kamu tahu berapa harga ruang kompor saya? Kamu tidak tahu kan? Saya kasih tahu ruang kompor saya. Oven saya terbuat dari giok putih. Kamu tahu panci ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari baja Shuan. Itu adalah logam terbaik. Yang terbaik. Sendok itu dibuat dari kiln resmi. Bahkan kayu bakar. Itu yang terbaik yang saya beli dari pasar.
Tapi kamu menghancurkannya semua. Kamu ini apa sih? Kamu terlalu berlebihan. Saya tidak berlebihan, saya bisa tunjukkan buktinya. Ambil sempoa dan cap tinta saya. Benarkah? Jadi kamu mau seperti ini? Dengar ya. Itu. Kompor. $1.000 perak. Jendela lantai bingkai jendela. Semua terbakar. $600. Dan peralatan saji $360. Dan panci itu. $520. Totalnya $3.600 perak. Jadi berapa gaji kamu? Setiap bulan $3 ons. Setahun $36 ons. Kamu harus bekerja untuk saya selama 100 tahun untuk melunasinya. Menangis saja, menangis saja. Bagaimana kamu bisa bekerja untuk saya? Kalau kamu hanya bekerja 50 atau 60 tahun itu sudah beruntung. Dan kamu masih berdebat dengan saya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ayo lihat. Menjual diri? Sebagai pelayan? Ya, ini dokumennya. Menjual kamu kepada saya. Dan mulai sekarang kamu tidak bisa keluar. Dan kamu hanya akan bekerja untuk kami. Untuk melunasi hutang. Berapa lama saya harus tinggal di sini? Kamu tidak mau menandatanganinya? Kamu tidak mau menandatanganinya, kan? Oke, kamu tidak mau menandatanganinya. Oke, saya akan memberitahumu, saya akan melaporkanmu ke gubernur. Dan membiarkanmu masuk penjara. Oke. Karena kamu cantik, kamu bisa mencari seseorang untuk membayar hutang. Ketika kamu menemukan seseorang, kamu bisa membayar hutang. Dan di mana kamu bisa melakukannya? Tanda tangani. Saya akan menandatangani. Apakah kamu yakin? Ini menjual seluruh hidupmu. Kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Untuk menandatangani atau tidak sudah selesai berpikir? Saya akan menandatangani, saya sudah selesai berpikir, saya akan menyelesaikan ini sendiri. Kita lihat saja nanti. Baiklah. Oke. Ayo. Di sini. Tidak ada cara kamu bisa membayarnya tanpa menandatanganinya. Menangis? Kenapa kamu melihat saya? Tidak heran tokonya disebut rumah teh monster gua. Kamu masih mengeluh? Pergi bekerja. Benarkah? Saya ingin pulang. Saya tidak ingin berada di sini. Mau baik kamu mengantarkan ikan. Kamu lebih rajin dari sebelumnya. Nona Xiao King. Kamu mengantarkan ikan di pagi hari dan pergi bekerja setelah itu. Apakah kamu punya waktu untuk belajar? Tentu sebenarnya semua buku pelajaran itu. Saya sudah menghafalnya berkali-kali. Dan selama siang hari, ketika saya bekerja di rumah teh saya mendengar diskusi. Dan ketika saya pulang di malam hari untuk belajar. Itu membantu saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang buku-buku. Dan terhubung dengan urusan negara saat ini. Saya sepertinya telah menemukan rahasia dalam buku-buku. Ini uang untuk ikan bulan ini. Angkanya salah. Benarkah? Lihat bulan ini, kami mengantarkan 5 ekor ikan kuning, 30 ekor ikan mas. 50 ekor ikan chi, 20 ekor ikan biru. Totalnya $863 dalam perak. Ambil Sansen ITU akan mencari $860, TAPI di sini $840. Itu kurang 020, Mobai. Kamu menghitungnya dengan cerdik, hati-hati jangan sampai rugi. Mobai, tidak salah, saya yang salah. Maafkan aku, Mobai. Aku akan membayarmu kembali lain kali. Baiklah. Oh iya, Nona Xian King. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Apa? Nyonya sedang bekerja di toko. Kamu tahu? Ya. Ada sedikit perubahan. Nyonya tidak sengaja membakar ruang tungku. Nyonya Wang meminta uang perbaikan dan membuatnya menandatangani kontrak untuk menjual dirinya. Kakak Uji. Apa yang terjadi pagi-pagi ini? Ini sangat penting. Katakan perlahan. Ceritanya panjang, jadi aku akan langsung ke intinya. Nyonya sedang bekerja di kedai teh. Dan beberapa hari yang lalu dia membakar ruang tungku. Dan bos menyuruhnya membayar uangnya. Tapi dia tidak bisa, jadi bos menyuruhnya menjual dirinya. Kakak Uji, kenapa kamu tidak khawatir? Nyonya dalam masalah? Itu urusannya. Aku akan memeriksa toko-toko, jika kamu mau kamu bisa ikut.
Ayahlah. Selesai? Oke, selamat jalan. Nyonya Wang. Oh, kamu ya, ayo minum teh. Aku tidak kesini untuk minum teh. Aku kesini untuk membayar hutang Su Huan Er. Untuk membawanya? Ini $3.600, ini harga yang kamu minta, jadi ketika aku memberikan ini dia akan bebas. Aku beritahu kamu dia menandatangani kontrak. Jika tidak ada kontrak maka tidak masalah, tapi dia menandatangani kontrak. Uang tidak akan berguna. Apa? Kamu masih bisa membatalkan kontrak. Ini aturannya. Kamu, biar aku tunjukkan sesuatu. Buktikan? Lihat dengan jelas. Menjual dirinya? Tidak ada nilai? Tidak. Jadi dia akan di sini selamanya untuk melayani kamu. Itu hidupnya dan dia setuju. Benarkah? Kenapa kamu masih di sini? Pergi minum teh, aku pikir kamu punya uang. Bagaimana? Dia bilang kontraknya permanen, tidak bisa dibatalkan. Apa? Aku tidak menyangka Nyonya Wang melakukan ini. Maaf, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah memintamu untuk tinggal di sini dan merawatnya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Terima kasih. Wuji. Runiang. Kenapa kamu di sini? Wuji, kamu jadi kurus, aku tahu kamu bertengkar dengan Huan Er. Tapi kesehatanmu itu penting. Aku tahu Runiang, jangan khawatir. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan. Tapi sepertinya hubungan kalian berkembang dengan baik, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Tapi sekarang aku tidak bisa menahan diri. Pernahkah kamu melihat kemarahannya? Kemarahannya bisa meledak kapan saja. Kepada suaminya dia tidak boleh, bagaimana itu bisa disebut istri yang baik? Jadi aku berpikir kamu sebaiknya menikah lagi. Aku tidak akan memikirkannya. Kenapa? Kamu seperti ini sekarang, bagaimana kamu akan hidup? Kalian bahkan tidak tinggal bersama. Dan dia belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, bagaimana kamu bisa mengatakan ini kepada orang tuamu? Runiang, aku tahu kamu khawatir padaku, tapi tentang pernikahan itu jangan dibahas lagi. Apa? Sepertinya apapun yang kulakukan dalam periode ini tidak berjalan dengan baik. Apa yang tidak berjalan dengan baik? Kamu tidak suka Su Guangping dan dia sudah pergi. Tidak hanya Huan Er yang menjadi penghalang. Dia pasti punya masalah, Wuji. Tidak peduli apa yang kukatakan. Mereka tidak percaya padaku, tapi aku akan terus mendukung idenya. Akan tiba suatu hari di mana kalian akan mengerti hatiku. Biar kukatakan padamu, tidak peduli seberapa kamu mencurigai Su Guangping, jangan biarkan ini berdampak buruk pada Huan Er. Dia sudah menjadi istri Wu Ji, kita harus membiarkan mereka. Aku tidak begitu yakin dengan dia. Kamu bisa melihat bagaimana dia bertengkar dengan Wu Ji dan sampai sejauh mana. Bagaimana dia bisa disebut istri yang baik? Bertengkar itu wajar dalam suatu hubungan. Kita seharusnya tidak terlibat dalam hal ini. Aku tidak seharusnya? Semua yang kulakukan adalah untuk Aolong Bao. Benarkah? Benar? Jika King Er memberi Wu Ji istri kedua,
maka situasi ini akan jauh lebih baik bukan? Kamu masih mengingat ini? Apakah kamu memberitahu Wuji tentang itu? Ya aku memberitahunya tapi dia tidak mau melakukannya. Aku mengerti dia sudah sangat terjerat dalam jebakan Huan Er. Kamu semakin konyol. Kenapa kamu bilang aku konyol? Bukankah pikiranmu sejalan denganku? Sekarang setiap kali aku bicara kamu tidak setuju. Konyol kamu. Pelanggannya sudah pergi semua harus bagaimana? Nyonya Wang, coba ini. Apa ini suruh aku minum? Aku yang buat sendiri. Bagaimana rasanya? Segar. Apa ini? Ini teh herbal. Ya biar aku minum lagi. Terdiri dari apa saja? Tambahkan beberapa bunga herbal dan daun teh lalu masak bersama. Dan biarkan dingin begitu. Benarkah? Musim panas ini kita akan jual ini. Aku bisa buat berbagai macam rasa. Benarkah? Aku tidak tahu kamu punya keahlian tersembunyi. Kita akan jual ini di musim panas jika laku. Aku akan kasih kamu, biarkan aku bebas. Aku bilang paling-paling kamu cuma bisa jadi ahli teh. Aku akan ajarkan cara menyeduh teh. Kembali kerja. Oke. Tunggu. Aku masih minum. Oke, aku akan buat lagi. Aku pasti tidak akan pernah jual dia. Teh ini enak, benar-benar enak. Lumayan. Semuanya bagaimana tehnya? Nyonya Wang kemari. Bagus, aku mau 1 botol lagi. Minum. Enak kan? Bisa. Oke. Mobai bawa lagi. Ayo aku akan ambil lagi sekarang. Nyonya Wang lihat apa panci ini? Ya pegang itu. Apakah apinya sudah menyala? Ya sudah. Huan Er, ya. Aku orang yang menepati janji. Apa yang aku katakan tidak pernah aku tarik kembali. Jika tehmu laris tahun ini, akan kuajari cara menuangkan teh. Duduklah. Dengarkan baik-baik, aku hanya akan mengajarimu sekali. Apakah kamu bisa mempelajarinya itu terserah kamu. Aku akan belajar. Baiklah, Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak bodoh. Oke, sekarang aku akan mengajarimu. Lihat api ini? Ada batu bara di dalamnya. Teh ini hanya 3 sendok. Cium baunya, wanginya enak kan? Ya, baunya sangat enak. Lihat ini, tidak ada busa sama sekali. Cicipilah. Rasanya sangat enak, ada aroma yang sangat segar juga. Apakah ada orang yang minum teh seperti kalian? Kamu perlu mengibaskannya sedikit agar aromanya lebih keluar. Dan kemudian, minum perlahan-lahan. Aku sudah mengajarimu sekali. Pelajari perlahan-lahan.
Aku tidak peduli lagi. Nyonya, kamu pasti bisa. Oke. Aku bisa melakukannya. Siapa kamu? Permisi, apakah kamu Sushi? Yaitu aku. Aku dikirim oleh Su Guangping. Silakan duduk. Baiklah. Ini minumlah. Sepertinya kondisi anakmu belum membaik. Ini yang diperintahkan Tuan Su untuk kuberikan padamu. Terima kasih. Dia tidak menipu kita. Aku sudah menderita begitu lama. Akhirnya dia datang memberikan uang penyelamat hidup. Jadi Su Guangping memang menepati janji. Tapi tidak sepenuhnya. Kamu pasti tidak boleh memberitahu orang lain bahwa Tuan kami memberikan uang ini padamu. Aku mengerti. Mulai sekarang kami tidak akan ada hubungan dengan keluarga Su. Tuan kami telah memperlakukanmu dengan sangat baik. Tentu saja. Aku sangat bingung. Aku mencuri giok dari keluarga Su hanya untuk menyelamatkan anak-anakku dari penyakit mereka. Kamu tidak perlu merasa begitu menyesal, Tuan kami sudah memaafkanmu. Kalau saja aku tahu Tuan Su adalah orang yang baik hati, aku akan rela menjadi pelayannya seumur hidup. Tapi Tuan Su yang dulu tidak seperti itu. Kurasa Tuan sudah menjelaskan sebelumnya, untuk tidak membuatmu kehilangan kepercayaan dan membiarkan anakmu tinggal di sini seumur hidup. Aku tahu Tuan Su sudah memberitahuku sebelumnya. Jadi Su Guangping yang menyembunyikannya. Jika itu yang dikatakan Su Guangping, dia seharusnya mencuri jade itu sendiri. Sepertinya dia tidak tahu kita sudah menemukan jade itu. Lebih baik merahasiakan ini darinya, karena sudah dipastikan dia yang mencuri jade itu. Tidak perlu ada penyelidikan lagi. Aku belum pernah melihat tuanku memperlakukan seseorang sebaik ini. Sepertinya kamu sudah mengenalnya cukup lama. Ya tidak sebentar, sudah hampir 20 tahun sekarang. Benarkah itu saat tuanku pertama kali datang ke Hangzhou? Ya saat itu dia masih muda. Dia membuka beberapa toko. Ketika aku masuk ke keluarga Su, dia bahkan belum punya istri. Kalau begitu kamu pasti sangat mengenalnya. Ya tidak juga, karena dia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya. Selain berbisnis, dia jarang berbicara. Saat itu dekat dengan siapa dia? Ini. Dia seorang asing. Dia tidak punya teman atau keluarga di Hangzhou. Orang yang mengenalnya hanya berurusan dengan bisnis. Lalu apakah kamu ingat semua orang yang berbisnis dengannya? Ini. Oh ya? Su Guangping ini, sepertinya tidak banyak kekurangannya. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Aku sangat ingin mencari tahu kebenarannya. Tapi itu bukan hal yang mudah. Aku juga tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Ao Longbao sekarang. Apa saudaraku percaya padanya? Ais. Aku ingin tahu bagaimana kabar Huan Er. Pergilah. Ini silakan dicoba. Wanginya enak. Teh ini pasti tidak mudah dibuat.
Toko teh ini punya 3 pekerja keras lagi. Terima kasih banyak. Oh, sampai kerja baru? Terima kasih, silakan berjalan perlahan keluar. Kembali lagi ya. Ini uang tip yang mereka berikan padaku. Wah, bagus itu. Wah, emas. Akan kuberitahukan ini adalah hadiah yang diberikan oleh tamu kita. Mereka semua menyukaimu dan bilang kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Benarkah? Melihat betapa pintarnya kamu, aku akan memberimu tugas lain. Tugas apa? Dari sekarang kamu bisa mengurus uang kas. Apapun yang masuk atau keluar akan menjadi tanggung jawabmu. Nona Xian Mei, kamu telah menanyakan aku tentang kabar Su Huaner. Bicaralah. Sepertinya dia bekerja di sebuah kedai teh. Dia juga cukup baik dalam pekerjaannya. Dia sedang bekerja? Jangan repot-repot dengannya selama dia pergi. Akan lebih mudah bagiku. Dupa dijual yang terbaik dari keluarga Long. Dupa dijual yang terbaik dari keluarga Long. Berapa harganya ini? Nona, mari bicara di tempat yang tenang. Hei, apa yang kamu lakukan? Nona, ini dupa keluarga Long. Mau? Dupa Rusian? Iya. Kamu bohong? Tentu saja aku berkata jujur. Ini dari laut. 2 untuk 150 kuai. Semahal itu? Ini yang asli tentu saja mahal. Biar ku beritahu. Kalau tidak seharga ini, kamu tidak akan berani membelinya. Kalau begitu aku beli 12. Aku beli sedikit saja. Boleh? Baiklah kalau begitu. Mungkin kamu dan aku memiliki takdir yang bersilangan. Berapa banyak yang ingin kamu beli? Yang ini. Ini. Kamu yakin ini asli? Jangan khawatir. Yang ini bagus. Ini biar aku ambilkan air. Selamat menikmati. Ini enak, coba ini. Mau teh? Tunggu sebentar. Aku akan bawa tehnya. Ini enak kan? Ini tehmu. Terima kasih. Kepalaku. Nyonya Wang. Cepat kemari, ada sesuatu yang terjadi. Apa? Apa yang terjadi? Astaga. Kenapa aku juga agak pusing? Ya ampun. Nyonya. Semuanya jangan khawatir. Saya sudah memberi kalian semua obat. Tidak akan ada masalah besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Dupa ini beracun. Di mana kamu membeli ini? Saya membelinya di pasar. Apa? Di dalam dupa ini, racun telah ditambahkan. Aromanya menyebar. Setelah menghirupnya, itu akan menyebabkan pusing. Setelah terpapar lama itu akan menyebabkan kematian.
Jangan khawatir, saya sudah memberi semua orang obat. Jadi semua orang akan baik-baik saja segera. Ya ampun, kita semua sudah minum obat. Tidak apa-apa, siapa yang bisa sejahat ini? Nyonya, apakah kamu menyinggung seseorang baru-baru ini? Minggir. Ai Bupati, Kami mendengar bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di sini, kami perlu melakukan penyelidikan. jangan khawatir, lihat tidak ada yang salah di sini. Tidak masalah. Saya mendengar bahwa ada keracunan. Ini masalah yang sangat besar. Kami perlu menyelidiki sampai tuntas. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ini saya. Saya yang membeli dupa. Jika perlu menangkap siapapun, tangkap saya. Nyonya, tangkap semua orang. Tunggu. Saya Pamelina juga perlu menangkap saya, Pak. Tangkap Ini saya. tidak ada hubungannya dengan nona ini, jangan tangkap dia. Apakah kamu member dulu? Saya bagaimana melak berhenti. Bawa mereka pergi. Prefek. Tuan kami bilang biarkan saja kejadian ini. Kalau begitu ayo pergi. Pergi. Terima kasih. Terima kasih pada tuanmu. Terima kasih. Diktasi pangeran. Raja sedang mencari istri baru. Untuk masuk ke istana dia memanggil si Wuxia dari Ao Longbao. Dia harus segera bersiap. Itu saja. Apa yang harus kita lakukan, Kakak? Aku tidak ingin masuk istana. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Nona Si, ini lukisan yang telah kugambar tentangmu. Setelah selesai akan dikirim ke raja. Itu akan menentukan apakah kamu akan menjadi salah satu istri raja. Mendengar kamu, Birk ada seperti Aku ini. Aku pikir ada yang ingin menjebakmu. Kamu juga berpikir begitu kan? Kakak ipar, Wuxia? Apa yang terjadi? kamu kembali tepat waktu. Kamu harus menyelamatkanku. Jangan terburu-buru, bicara pelan-pelan. Apa yang terjadi? Aku tidak ingin masuk istana. Aku hanya ingin bersama Kakak Leng. Masuk istana? Hari ini seorang utusan datang. Dia bilang raja ingin memilih selir. Namaku terdaftar. Dia membawa pelukis untuk menggambar potretku. Setelah selesai akan diberikan kepada raja, untuk melihat apakah aku akan lulus. Bukankah ini penculikan di siang bolong? Jangan bilang begitu. Semua di bumi ini milik raja. Siapapun yang dia pilih, siapa yang tidak mau pergi. Bagaimana itu penculikan? Ya benar. Jangan takut, pasti ada jalan. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Kakak Leng. Jika kakak-kakakku memaksaku masuk istana, aku sudah memutuskan untuk bunuh diri. Kamu jangan bicara yang tidak kamu maksud. Jangan menangis. Jangan khawatir, aku pasti akan mencari cara untuk membantu. Aku membawa beberapa makanan penutup. Apa yang salah? Apakah kamu masih memikirkan masalah Wuxia? Aku perlu menemukan solusi yang tepat. Untuk hal seperti ini kamu perlu berpikir lebih jernih. Pihak lain adalah sang raja. Jika ada yang salah, kamu akan dipenggal. Tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Melihatnya seperti itu hari ini mengingatkanku pada Huan Er. Pada saat itu dia datang menangis padaku bahwa dia lebih baik mati daripada menikah. Tapi kemudian dia benar-benar meninggal. Aku terlalu bodoh pada saat itu dan hanya bisa memikirkan untuk membawanya dan melarikan diri. Kali ini aku tidak bisa gegabah. Aku perlu memikirkan metode yang lebih baik. Ini yang kamu pikir sebagai ide bagus. Mari kita coba saja. Tuan Seniman. Kalian berdua siapa? Ini adalah Nyonya Ao Longbao kami. Oh, ini Nyonya Si. Silakan duduk. Apakah kamu sudah terbiasa di sini? Sangat baik. Terima kasih banyak Nyonya. Hanya apa yang membawa Anda ke sini? Ini apa? Hanya sedikit tanda terima kasih. Aku mengerti. Jangan khawatir Nyonya. Aku akan membuatnya terlihat lebih baik daripada wanita lain di bumi. Aku akan membuatnya begitu cantik, dia akan mengalahkan semua orang dan membuat sang raja memilihnya segera. Tapi aku ingin kamu membuatnya terlihat lebih jelek. Apa? Lebih jelek? Aku sudah membuat begitu banyak lukisan selama bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah mendengar permintaan seperti ini sebelumnya. Maestro pelukis.
Tubuhnya sangat lemah dan dia belum pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Jika dia pergi ke istana, aku tidak bisa tenang. Aku sudah menjadi ibunya begitu lama. Mohon dengarkan perasaan keibuan saya. Perasaan keibuanmu menyentuhku. Tapi ini, aku tidak bisa menerima. Kenapa? Nyonya, saya bisa membuat Nona Shi terlihat cantik. Itu bukan masalah besar. Bahkan jika ada perbedaan, saya tetap akan jujur. Jika Anda ingin saya membuatnya terlihat jelek, ini seperti mengubah putih menjadi hitam. Jika Raja tahu tentang ini, nyawa saya akan terancam. Dan saya hanya punya satu kepala. Hal ini saya tidak bisa lakukan. Pelukis, tolong pikirkan cara. Nyonya, tolong kembali, saya akan berpura-pura tidak mendengar apapun hari ini. Bawa uangnya pergi. Lihat, saya bilang ini tidak akan berhasil. Kamu pikir dia gila? Seperti dia akan mengambil risiko itu denganmu. Saya hanya mencoba, bukan? Bagaimana jika kita bertemu seorang pria yang sangat baik dan usil? Maka lain kali gunakan uangmu sendiri. Ini uang saya. Saya hampir kehilangan semua uang saya padanya. Saya sangat takut, hati saya terus berdebar. Hidup saja dengan uang seumur hidupmu. Nyonya bagaimana? Apakah pelukis setuju? Tidak, dia tidak setuju. Saya akan pergi menemui saudara Wuji dan menghentikannya, mengirimmu ke istana. Tidak ada gunanya. Melakukan ini berarti pemberontakan. Pemberontakan berarti dipenggal. Itu tetap kematian. Mungkin lebih baik mati sekarang. Wuxia, mari kita mati bersama. Apa kalian berdua tidak takut mati? Jika saya tidak bisa bersama Wuxia, maka apa gunanya hidup? Saya merasa sama. Saya ingin bersama Kakak Leng. Jika saya mati, saya akan mati bersamamu. Lenggang bawa Wuxia dan kabur. Lenggang dan Wuxia benar-benar melarikan diri. Itu si kecil. Bagaimana dia bisa membawa Nona dan kabur? Ketika saya menemukannya, saya akan mematahkan kakinya. Paman Leng. Cari mereka untuk kutunggu. Bersikap diam-diam tentang itu. Aku mengerti. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bahwa Wuxia memiliki keberanian seperti itu. Aku tahu siapa yang mengajarinya. Guru sudah datang. Dia sudah di sini, kenapa kamu begitu bersemangat? Dia pasti datang untuk membalas dendam. Kamu membuat adiknya kabur. Dia pasti sangat marah. Cepat sembunyi. Kamu tidak perlu bersembunyi. Apakah kamu yang membuat Lenggang dan Wuxia kabur? Kak, jangan marah. Tetap tenang. Ya, aku. Wuxia tidak ingin menjadi selir. Dia bilang dia lebih baik mati. Lenggang bilang kalau dia mati, dia harus mati bersamanya. Kalau mereka bahkan tidak takut mati, maka lebih baik mereka kabur. Hidup sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan melarikan diri dari takdir mereka. Takdir yang tidak bisa mereka kendalikan. Apakah kamu mengkritikku? Bagaimana kamu tahu kalau aku akan membiarkannya masuk istana? Bagaimana kamu tahu aku akan memisahkan mereka? Wuxia adalah adik kandungku. Aku ingin dia menjadi lebih bahagia dari siapapun. Tapi aku tidak akan pernah menggunakan ide yang tergesa-gesa seperti itu seluruh hidup ini. Aku gunakan untuk melindungi keluargaku. Dan kamu. Kamu sendiri yang mengirimnya ke dunia yang tidak terlindungi ini. Biar aku beritahu kamu. Bagus kalau tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, aku akan membunuhmu. Kakak ipar. Kakak berhak marah seperti ini. Wuxia belum menikah dengan siapapun, tapi dia kabur dengan seorang pria. Ini juga tidak baik untuk reputasinya. Dan Ao Longbao memiliki banyak musuh. Kalau mereka tahu bahwa dia meninggalkan Ao Longbao,
Mereka pasti akan mengirim orang untuk menangkapnya. Kalau mereka menangkapnya, mereka akan mengancam Ao Longbao. Maka semuanya akan menjadi rumit. Meskipun Lenggang akan melindunginya, tapi dia hanya membawa satu kuda. Dan di luar sana sedang kakao. Pastinya sangat sulit untuk mencari nafkah. Wuxia sudah menjadi nyonya Ao Longbao selama ini. Dia tidak pernah mengalami penderitaan yang sebenarnya. Kakak ipar. Sejujurnya kakak sudah menemukan seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Dia selalu seperti ini, dia punya rencana. Tapi dia tidak pernah bilang apa-apa sampai rencananya selesai. Kita tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan, tapi kita tahu dia tidak mengabaikan hal-hal ini. Kami tidak bisa menyalahkanmu, kamu belum lama mengenal kakak. Kalau kamu lebih lama mengenalnya, kamu akan tahu. Li. Sepertinya aku salah lagi. Kita hampir ketahuan waktu itu. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia punya, tapi dia dibebaskan. Lalu kenapa kalau dia dibebaskan? Aku sangat marah jadi aku melakukan hal seperti itu. Beberapa hari ini aku sangat takut. Kalau terjadi sesuatu dan ada yang meninggal, apa yang akan terjadi? Kalau begitu mulai sekarang haruskah kita merawatnya? Racun saja tidak bisa membunuhnya. Dia benar-benar punya 9 nyawa. Non, apakah kamu sudah menyerah? Sejujurnya menurutku, kamu masih bisa menikah dengan orang lain. Aku tidak perlu kamu ikut campur urusanku. Aku kasih kamu uang, lakukan saja yang aku perintahkan. Ya. Turun. Anakku yang penurut. Anakku yang penurut. Kenapa kamu masih di sini? Tuan kaya itu menunggu di bawah. Kenapa kamu tidak turun? Dia sudah bilang, kalau dia tidak melihatmu malam ini, dia akan tinggal di sini. Jangan bicarakan padaku tentang pria brengsek itu. Ayahnya punya pengaruh. Jadi dia bahkan tidak tahu namanya sendiri. Aku merasa mual melihatnya. Turun dan bilang padanya, kalau aku tidak enak badan hari ini, aku tidak mau pergi. Anakku, aku beritahu kamu dia seperti anjing. Jadi tahan saja sedikit ya. Kalau kamu tidak pergi, maka tidak ada yang akan senang malam ini. Aku sudah bilang aku tidak akan pergi. Putriku yang penurut. Kamu harus mendengarkan perkataan ibumu. Semua ini demi kebaikanmu sendiri. Kita menjalankan bisnis di sini. Putri, kamu sudah dewasa sekarang. Kita tidak bisa hidup di kamar kecil seperti ini selamanya. Kamu masih muda sekarang. Mari kita cari uang sebanyak-banyaknya. Lalu saat waktunya tepat kamu bisa menemukan pria yang tepat. Dan menikah dengannya. Kamu selalu menolak menemui pelanggan. Bagaimana ada yang berani mencari kamu di masa depan? Benar kan? Putri, ibu mengatakan semua ini demi kebaikanmu. Ibu sangat masuk akal kan? Pikirkanlah, oke? Putri yang penurut. Ya benar sekali. Temani dia makan. Ayo minum ini juga. Minum ini. Oh Nona cantik, kamu datang. Ayo kalian semua pergi. Pergi. Nona cantik. Saya membuatmu menunggu terlalu lama. Saya akan